Oke, kita kembali membahas tentang gugatan yang dilakukan oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan terhadap Pak Joko Widodo atau terhadap Presiden Republik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui dan kita lihat bersama bahwa sidang perdana akhirnya ditunda. Tidak jadi dilaksanakan pada tanggal 8 kemarin. Tapi rencana akan diadakan tanggal 22. Karena di situ, sebagaimana berita yang beredar, gugatan dari pihaknya Rizik Syihab banyak sekali terdapat kejanggalan. Namun sebelum kita bahas kejanggalan tersebut, kita simak dulu video ketika Munarman, salah satu anggotanya Rizik Syihab, diwawancari oleh salah satu stasiun televisi terkait pelaporannya terhadap Pak Presiden Joko Widodo. Pertanyaan Mas Arief terkait dengan apakah nanti ada tokoh-tokoh yang lain. Nah, kalau tokoh-tokoh yang lain karena ini gugatannya sudah masuk, sudah terdaftar, maka nanti tokoh-tokoh yang lain itu akan ada gugatan yang lain lagi. Jadi kan kejahatan Jokowi ini kan bukan cuma satu ini, bukan cuma Jadi dia bilang kejahatan ya. Kejahatan hak asasi manusia. Dia juga melakukan kejahatan pelanggaran terhadap hak sipil dan politik. Dia juga melakukan kejahatan terhadap perampasan tanah-tanah rakyat melalui PSN. Itu banyak sekali sebetulnya. Aneh-aneh saja nih. Tokoh-tokoh yang lain itu akan menggunakan perkara yang lain lagi. Jadi kita bertujuh ini untuk sementara fokusnya tadi seperti dikatakan oleh Pak Suripto, tema besarnya itu adalah tentang kebohongannya dulu. Kebohongannya juga banyak, apalagi kejahatan-kejahatan yang lainnya ya, itu satu. Nah yang kedua terkait dengan proses persidangan ini biasanya antara 3 minggu sampai dengan 4 minggu itu baru kita dapat jadwal sidang pertamanya. Nah nanti yang menarik ini mungkin dari sekarang perlu kita beritahukan kepada masyarakat bahwa yang kita gugat ini adalah Jokowi ya. Secara pribadi sebagai warga negara Indonesia yang kebetulan dia menggunakan mekanisme ketatanegaraan untuk melakukan rangkaian kebohongannya kan begitu. Nah karena dia seorang warga negara yang menggunakan instrumen-instrumen ketatanegaraan untuk melakukan kejahatan dan berupa kebohongan, ya, maka nanti yang wajib datang, jadi dia tidak bisa, kalau dia sebagai presiden digugat, maka dia bisa menunjuk jaksa agung untuk mewakilinya, ya kan? Atau dia bisa menunjuk Menteri Hukum dan HAM, atau dia bisa menunjuk orang-orang KSP, kantor kabinet kepresidenan. Nah ini karena dia sebagai pribadi yang digugat, maka dia harus hadir nanti. Nah secara pribadi. Nah karena itu nanti dalam proses awal itu ada nama yang disebut dengan dalam sistem pengadilan itu adalah proses mediasi. Nah proses mediasi itu langsung ketemu antara pihak tergugat dengan pihak penggugat langsung. Nah, pihak penggugat langsung itu tanpa diwakili oleh kuasa hukum. Nah jadi nanti kita akan bertuju ini akan berhadapan langsung dengan Jokowi kalau dia berani datang. Ya kalau dia banci nggak mau datang, nggak berani datang, ya berarti kita ngadepin meja kosong tuh nanti ya. Tapi jangan apa kita tunggu karena itu nanti akan diberi oleh hakim. Jadi itu ya. Ada 3 kejanggalan ya, apa yang disampaikan oleh juru bicara dari Rizik Syihab tadi ya. Kejanggalan itu adalah yang pertama, dia tadi mengatakan bahwa yang dituntut itu adalah pribadinya Pak Jokowi, bukan sebagai presiden. Ini adalah sebuah kejanggalan. Jadi kalau misalnya yang dituntut itu adalah Jokowi, bukan selaku presiden, tapi selaku pribadi, kemudian dituntut uang 5 triliun sekian, lihat terus ini kaitannya apa? Karena kalau misalnya dana tersebut itu memang benar ada, nah itu kan ada rangkaiannya dengan jabatan Pak Jokowi sebagai presiden. Nah kalau di sini yang dituntut itu adalah Pak Jokowi secara pribadi bukan sebagai presiden, ya ini malah menjadi hal yang aneh ya. Sehingga apa yang disampaikan oleh si Munarman tadi, yang diharapkan adalah Pak Jokowi itu benar-benar hadir di persidangan. Kemudian mungkin dia akan berbicara langsung dengan Pak Presiden Jokowi. Jadi di sini kejanggalan itu memang nyata ya. Ataukah mungkin karena memang kelompoknya Rizik Syihab ini sangat kepingin sekali berjumpa dengan Jokowi dan mungkin selama ini tidak dituruti sehingga melakukan berbagai cara. Salah satunya adalah membuat gugatan agar tujuannya nanti bisa bertemu langsung dengan Pak Jokowi atau bagaimana kita tidak tahu. Jadi yang pertama itu tadi ya, yang digugat adalah pribadi Pak Jokowi, bukan Pak Jokowi sebagai presiden. Kemudian kejanggalan yang kedua adalah tentang kebohongan. Kita masih ingat dan sekarang juga masih hangat ya pembahasan tentang nasab Ba'alawi. Dan kita semua tahu bahwa orang Indonesia, orang Nusantara selama ini menganggap Habaib adalah keturunan Kanjeng Nabi. Nah ternyata setelah adanya kajian ilmiah
adanya tes DNA, adanya kajian sejarah, ternyata para habaib ini tidak terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi. Kemudian kok dengan seenaknya Rizik Syihab dan kawan-kawan menuduh Pak Jokowi berbohong. Lantas sebutan apa yang pantas bagi para Ba'alawi atau para habaib ini? Karena mereka ini selama ini yang justru berbohong terhadap rakyat Indonesia. Sebab mereka mengaku sebagai cucu Nabi. Tapi ternyata mereka tidak punya bukti. Itu kan sama saja membohongi seluruh masyarakat di negeri ini. Membohongi seluruh umat muslim di negeri ini. Kemudian kejanggalan yang ketiga adalah Rizik Syihab dan kawan-kawan para habaib adalah keturunan imigran dari Yaman. Sementara Pak Jokowi adalah orang asli Jawa, orang asli Nusantara, orang asli Indonesia. Bagaimana jadinya jika si Rizik Syihab yang notabene adalah keturunan imigran dari Yaman kok berani-beraninya mengusik pemimpin negara? Berani-beraninya mengusik Pak Presiden Jokowi. Ini sudah tidak masuk nalar. Karena apa? Karena bagaimanapun juga keadaannya di antara kekurangan atau kelebihan Pak Jokowi adalah pemimpin Republik Indonesia. Pak Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia. Dan Pak Jokowi adalah tuan rumah di negeri ini. Sementara Rizik dan kawan-kawan para habaib hanyalah tamu. Nah kok bisa-bisanya tamu menuntut pada tuan rumah? Jadi 3 kejanggalan tersebut sebenarnya sudah menjadi jawaban bagi kita semua untuk menyikapi tentang gugatan Rizik Syihab dan kawan-kawan. Artinya, saya juga sependapat jika akhirnya nanti Pak Jokowi tidak usah hadir di persidangan. Kalau misalnya Pak Jokowi hadir di persidangan, itu percuma dan buang-buang waktu saja dan manfaatnya juga tidak ada. Mending mengurusi rakyat yang ada di negeri ini daripada meladeni tuntutan para Ba'alawi yang tidak masuk akal ini. Namun ada juga yang berkomentar atau beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan itu hanyalah salah satu cara untuk mengalihkan isu yang selama ini lagi ramai menjadi perbincangan, yakni soal isu nasab. Jadi bisa saja si Rizik Syihab ini membuat ontaran-ontaran atau membuat kegiatan agar orang di Indonesia, orang di Nusantara tidak lagi fokus membahas nasab Ba'alawi, tapi beralih pandangan membahas tentang kelakuan Rizik Syihab terhadap Presiden Jokowi. Dan entah apapun tujuan yang mereka maksudkan, tapi intinya para Ba'alawi atau para habaib dari Yaman hingga saat ini hanyalah menjadi tontonan orang di Indonesia, hanyalah menjadi tontonan orang di Nusantara. Kalau dulu para habaib dianggap sebagai orang yang suci, tapi sekarang setelah terungkap bahwa mereka tidak terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Nabi, mereka sekarang sudah dianggap sebagai manusia biasa pada umumnya.